Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kodi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Administrasi Pendidikan kelas C. Di sini akan mempresentasikan tentang studi kasus kami yang berjudul Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Sebelum mempresentasikan studi kasus kami, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan. Dan saya Rehana Putri Febriani. Saya Siva Safira. Saya Sherin Anissa Sofia. Studi kasus yang kami lakukan yaitu di salah satu SMA negeri di Jakarta, yaitu di SMA Negeri 91 Jakarta, bersama Ibu Tuti Handayani Utami sebagai Wakil Humas SMA Negeri 91 Jakarta. Pendahuluan, terjadinya hubungan sekolah dan masyarakat pertama kali muncul di Amerika Serikat, yaitu ketika masyarakat mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntunan dan perkembangan masyarakat setempat. Masyarakat sejak lama dianggap sebagai bagian penting dalam pendidikan, sehingga Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang dikenal dengan Tripusat Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu aktivitas yang mendapat kedudukan setara dengan kegiatan pengajaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kesiswaan, dan sebagainya. Substansi kegiatan manajemen sekolah juga harus direncanakan, dikelola, dan dievaluasi dengan baik. Tanpa perencanaan dan pengelolaan serta evaluasi yang baik, tujuannya hakiki dari kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak akan tercapai. Mengemukakan tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. 2. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Untuk mengembangkan antusiasme saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Manfaat dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menambah atau meningkatkan simpati masyarakat secara sadar dan sukarela, dan dapat meningkatkan harga diri sekolah, serta dukungan terhadap sekolah secara spiritual dan material atau finansial. Hal ini akan tampak sebagai berikut. 1. Adanya saling pengertian antara sekolah dengan pihak luar. 2. Adanya kegiatan yang membantu karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peranan masing-masing. Yang ketiga, adanya kerjasama yang erat dengan masing-masing pihak yang merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya usaha pihak lain. Pengertian hubungan sekolah dan masyarakat. Suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama antara lembaga dengan masyarakat dengan tujuan memperoleh pengertian, kepercayaan, hubungan, harmoni, serta dukungan secara sadar dan sukarela. Ruang lingkup manajemen hubungan dari masyarakat di SMA 91 Jakarta. Ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat dan sekolah adalah saling memberi informasi tentang dunia pendidikan dan juga melayani masyarakat dalam memahami dunia pendidikan. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah dari murid ataupun masyarakat di sekitar sekolah. Hubungan masyarakat dan sekolah adalah hubungan yang saling menguntungkan. Misalnya sekolah mendapat saran dan kritik dari masyarakat, maka sekolah akan menerima saran dan kritik yang mengulangi untuk kemajuan sekolah. Ataupun juga sekolah memiliki program yang memberikan bantuan dan dukungan masyarakat seperti kegiatan idul kurban atau bakti sosial. Sekolah bisa saling bekerja sama dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Dan selanjutnya adalah substansi administrasi pendidikan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Pertanyaan yang pertama, administrasi atau manajemen kurikulum pada SMA 91 Jakarta, yaitu manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik,
untuk mengacu ke tercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum seperti 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Evaluasi, serta menjamin program pengajaran bagi siswa berjalan dengan baik. Kedua, administrasi atau manajemen ketenagapendidikan pada SMAN 91 Jakarta. Manajemen ketenagapendidikan adalah kegiatan pengelolaan guru dan staf agar dapat melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya secara efektif. Meliputi hal-hal yang berkaitan dengan administrasi tenaga pendidikan. 1. Menghimpun, 2. Mencatat, 3. Mengelola, 4. Mengirim dan menyimpan dokumen, sehingga jika suatu saat dibutuhkan dapat dengan mudah ditemukan kembali. Ketiga, administrasi atau manajemen peserta didik, siswa, masyarakat, dan orang tua pada SMAN 91 Jakarta. Manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Meliputi 1. Mengatur urusan penerimaan peserta didik atau PPDB. 2. Kegiatan orientasi siswa. 3. Penentuan tata tertib. 4. Organisasi siswa. 5. Kegiatan ekstrakurikuler. 6. Kegiatan pengembangan diri siswa. Administrasi atau manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada SMAN 91 Jakarta. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan, keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, dan pengawasan yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, meliputi 1. Perencanaan pengadaan barang, 2. Prakualifikasi rekanan, 3. Pengadaan barang, 4. Penyimpanan, 5. Inventarisasi, 6. Penyaluran, 7. Pemeliharaan, 8. Rehabilitasi. Kelima, administrasi atau manajemen pembiayaan pendidikan pada SMAN 91 Jakarta. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah kegiatan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan atau sekolah. Meliputi 1. Penyusunan anggaran, 2. Pembukuan, dan 3. Pemeriksaan atau auditing. Keenam, administrasi atau manajemen hubungan sekolah lembaga pendidikan dengan masyarakat pada SMAN 91 Jakarta. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat adalah proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta mendorong minat dan tanggung jawab dalam memajukan sekolah, meliputi membina hubungan dengan masyarakat luar sekolah dan masyarakat yang berada di dalam lingkungan sekolah, sehingga informasi-informasi baik yang berasal dari sekolah atau luar sekolah dapat tersampaikan agar program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada langkah-langkah, prosedur, atau proses manajemen hubungan sekolah dan masyarakat di SMAN 91 Jakarta. Menjalin komunikasi dengan wali murid ataupun masyarakat sekitar secara intens. Yang dimaksud komunikasi secara intens adalah berkomunikasi dengan baik dan hubungan komunikasi antara wali murid dengan masyarakat sangat kuat. Selanjutnya, ada studi kasus manajemen hubungan sekolah dan masyarakat di sekolah SMAN 91 Jakarta. Studi kasus saat sekolah harus menentukan batas-batas wilayah RW sekolah untuk digunakan sebagai penentuan zona 1 dan zona 2 dalam tahapan PPDB. Di sini, sekolah melakukan kunjungan ke RT atau RW sekitar sekolah untuk mengetahui batasan zona tersebut. Kesimpulan, manajemen sekolah dan masyarakat adalah hubungan timbal balik antara organisasi atau sekolah dengan masyarakat atau lingkungan yang terkait. Hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah, masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Lembaga pendidikan dan masyarakat merupakan dua jenis lingkungan yang berbeda, namun keduanya tidak dapat
dipisahkan, bahkan saling membutuhkan dalam pertumbuhan serta perkembangannya. Hubungan sekolah dan masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas dan kerjasama demi membawa perubahan yang inovatif sehingga berdampak pada peningkatan mutu kelembagaan secara total. Berikut ini kami lampirkan wawancara dengan Ibu Tuti, Wakil Humas di SMA 91 Jakarta. Sekian presentasi studi kasus yang berjudul Manajemen Hubungan Masyarakat dan Sekolah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.